Lah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, ashabul fadail, para kiai, para guru, para sepuh, nakhussu bidzikri, guru kita bersama orang tua kita, ustadzuna wa muallimuna wa sanaduna wa murabbi ruhina wa mursyiduna Romo Kiai Haji Ahmad Bukhari Rahmat mata'anallahu bithuli hayati, segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok, hadir di tengah kita Ustaz Syarif PJNU, Kiai Haji Raden Salamun Adiningrat, hadir di tengah kita Wakil Rais Syuriah PJNU Kota Depok, guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Hariruddin, kemudian segenap jajaran pengurus MBCNU Kecamatan Tapos hadir di tengah kita. Oh iya, dari Jati Sampurna alhamdulillah hadir di tengah kita. Alhamdulillah. Segenap pengurus dari MBCNU Kecamatan Tapos, Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Zarkashi, Kiai Haji Didin Muhyiddin, dan segenap jajaran yang lainnya. Alhamdulillah dari PJNU Bekasi hadir di tengah kita, Masya Allah, barokah Nahdlatul Ulama. Kiai Harun, sahabat-sahabat Mansur, para hufad yang tergabung dalam JKH, hadirin wal hadirat, as-saimin was-saimat yang dimuliakan Allah. Istimewa, sungguh istimewa malam hari ini, paket komplit. Malam Ramadan setelah tarawih, setelah khatmil Quran, berkah khatmil Quran, amin. Istighosah zikir, berkah zikir istighosah, amin. Bacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Asrarul Aliyah, berkah manaqib, amin. Ditutup dengan pembacaan rawi oleh Ustaz kita yang suaranya luar biasa, berkah rawi untuk kita semua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tidak panjang kalam, sedemikian banyak rangkaian acara kita dari pagi hingga menjelang pagi lagi. Izinkan malam hari ini saya menyampaikan yang sedikit berbeda. Kalau biasanya kita bedah kitab manaqib, karena malam hari ini spesial dzikra nuzulil Qur'anil Karim. Di tengah malam 17 Ramadan ini, saya ingin menyampaikan satu hikmah tentang rahasia di balik nuzulul Qur'anul Karim. Dulu sebelum Rasulullah lahir, jauh sebelum Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini, menjelang kelahiran Rasulullah di kota Makkah, kehidupan masyarakatnya disebut dengan kehidupan di era atau di zaman jahiliyah. Kalau meminjam istilah Kang Said, zaman jahiliyah itu artinya zaman goblok. Saya senang kalau Kang Said ngomong goblok, itu fasih banget, goblok. Zaman jahiliyah artinya era kegoblokan. Apakah orang Arab hari itu benar-benar goblok bin tolol? Enggak. Kalau terminologi goblok alias tolol karena enggak punya ilmu, mereka pinter. Buktinya urusan dagang nyari duit, ketak pisan orang Arab. Makanya ada surat Quraisy. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
Biasanya orang Arab nyari duit liilafi Quraisy. Ada satu tradisi orang Quraisy, apa ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Mereka melakukan ekspedisi dagang rihlatash syita' di musim dingin, was-saif dan di musim panas. Pinter nyari duit. Kalau musim dingin di kota Makkah, mereka pergi ke tempat yang rada hangat. Di mana yang hangat? Di Yaman, belah kidulnya. Karena Mekah panas, nah kalau Mekah panas nyari yang rada adem di mana? Di Syam, di Syria, belah kulonnya. Sambil ngadem mereka dagang, pinter banget mereka akal-akalan. Kalau nyari duit pinter, gak goblok. Wasaif, kalau di Mekah lagi panas itu ke Syria. Kalau lagi syita, kalau di Mekah lagi syita musim dingin, mereka nyari daerah yang hangat. Kemana? Ngidulin ke Yaman, hangetan dikit. Bari dagang, lah kan pinter tuh orang. Lo kok dibilang zaman goblok? Iya. Kalau pinter-pinter nyari duit, bahkan di dalam tradisi mereka ada yang disebut dengan ilmu khurafah. Apa itu? Khurafah itu mendeteksi jejak langkah orang. Kalau pengen tahu orang itu siapa, cukup lihat telapak kakinya. Oh, telapak ini dia berat, posisi bulan. Oh, imut-imut, oh Harir. Itu berarti pinter, ya pinter. Lu kok dibilang goblok? Iya, goblok dalam 3 hal. Pertama, al-jahiliyatu fil aqidah. Goblok karena mereka bab akidahnya ancor-ancoran. Kenal Allah, kenal. Setelah ditinggalkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ketika beliau pernah mengajarkan millata Ibrahim hanifah, diajarkan tauhid Allah itu tunggal, ngerti Allah ngerti mereka ada Tuhan namanya Allah. Ngan gobloknya, ini gobloknya ini. Udah tahu ada Tuhan namanya Allah, tetapi yang disembah bukan Allah tapi asnam, berhala. Lah kan goblok. Khila dikatakan fi buyutihim di dalam surah Ibnu Hisham. Saking gobloknya orang kafir Quraisy zaman itu, setiap rumah ada Tuhannya minimal 1. Jadi kalau di Mekah ada 200 kakak, ada 200 Tuhan sebenarnya. Lah kan goblok banget Tuhan namanya goyang banget. Terus dikatakan di dalam surah Ibnu Hisham, wa awwalu ma yamsahu qabla al-khuruj minal baiti sanama. Karena mereka mentuhankan berhala, hal pertama yang mereka lakukan sebelum keluar rumah, mereka usap-usap tuh jidatnya berhala. Pluk pluk pluk. Lah, aneh mau keluar dagang ya. Pokoknya atas nama engkau mudah-mudahan dagangan gua hoki. Pluk pluk pluk. Tuhan diteplak kepalanya. Goblok. Wa awwalu ma yamsahu qabla dukhulil baiti sanama. Hal pertama yang diusap sebelum masuk rumah setelah aktivitas di luar, no berhala yang pada nangkring depan teras rumah masing-masing. Pluk ayam kambing gitu. Ya kan goblok. Bukan gaya bercanda. Tuh. Kenapa mereka bisa goblok di bab ini? Kenapa? Li'annahu lam yakun nabiyyun mursal wala kitabun munazzal. Gobloknya mereka di zaman jahiliyah itu karena terjadi fatrah, kekosongan, la nabi yang mursal, tidak ada nabi yang diutus, wala kitab munazzal, dan tidak ada kitab suci yang diturunkan. Fase antara diangkatnya Nabiullah Isa alaihissalam ke langit sampai hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khila 600 sana. Konon fatrah ini, kekosongan Quran dan kekosongan kitab suci dan Nabi ini selama 6 abad alias 600 tahun sekian. Pantes 600 tahun gak punya Nabi, pantes goblok. Gak ada Nabi yang membimbing mereka jadi goblok.
Tidak ada Quran, tidak ada kitab suci yang menjadi panduan hidupnya. Pantas mereka orang arti apa-apa alias goblok. Yang pertama, al-jahiliyatu fil aqidah. Gak ada kitab suci yang bimbing. Bahkan ada cerita yang super fantastis tentang kegoblokan mereka. Suatu ketika ada seorang pengusaha dari Yaman, kaya raya. Mereka punya tradisi walaupun jahiliyah, warisan dari Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Mereka tetap melakukan tawaf di Ka'bah al-Musyarrafah, sama kayak tawafnya orang haji. Bedanya, karena buat mereka Tuhan itu harus yang real, Tuhan itu harus yang nyata, Tuhan itu yang harus kelihatan mata. Makanya mereka ketika tawaf nggak cukup tawaf keliling Ka'bah, Tuhan yang nggak kelihatan. Nehi, orang belum. Akhirnya kalau mereka tawaf, Tuhan yang di rumah masing-masing digotong, diboyong, di ngapain tuh? Taruh, ditempelin di Ka'bah. Kenapa? Biar kalau tawaf muter-muter, muterin Ka'bah, ya muterin Tuhan. Penuh tuh Ka'bah, sekelilingnya tuh ada kubal, lata, uzza, macam-macam. Ada yang Tuhan yang gede banget dari perunggu, ada yang dari emas, ada yang dari perak, tergantung kekayaan masing-masing. Doanya sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka illa huwa syarikun lak. Oh, tambahannya yang begitu. Yang bikin goblok karena tambahannya itu. Ku penuhi panggilanmu ya Tuhan, tiada Tuhan selain Engkau, segala puji bagimu, tiada sekutu bagimu, kecuali yang pantas jadi sekutumu adalah Tuhan-Tuhan kami yang pada nempel di Ka'bah ini. Dibilang tidak ada sekutu, tapi ini yang pantas jadi sekutumu lah terus ini. Ada istisna, mustasnanya dibatalkan lagi. Gak kalah set orang Yaman, saya pengen ya orang kah. Karena kaya dia, Tuhannya dari emas, kaya. Ketika dia nawai itu tawaf di Ka'bah dari Yaman ke arah utara ke Ka'bah ke Makkah, saking niat banget pengen tawaf keliling Tuhan itu, Tuhan dia taikin ke otak. Dan Tuhan ditenteng-tenteng. Tuhan siapa dia kalau Tuhan yang goblok? Tuhan ditenteng naik kontak, cukup sampai ke Mekah. Apes Benaas dia begitu nyampe Mekah, Tuhan dua nggak bisa nempel. Kenapa? Ka'bah udah punya sama Tuhan orang Mekah. Belum mikir lagi gimana caranya. Yang penting Tuhan saya nempel di Ka'bah. Tuh Tuhan dia akal-akal. Singkat kata dia nyari tukang pahat, tukang bikin Tuhan. Bingung lagi saya, Tuhan dibikin. Mas bro, tolong sampean bisa mahat Tuhan, bisa. Bikinin saya Tuhan dari emas tapi yang kecil, dulu kecil. Biar bisa nyempel di Ka'bah. Kita Tuhan, kita agung-agungkan nama dia Tuhan dikecil-kecilin. Yang penting nempel, harus goblok namanya. Kenapa? Nggak ada kitab suci ngajarin mereka tentang hakikat Tuhan. Tidak ada nabi yang ngajarin mereka tentang hakikat Tuhan ilah al-ma'bud lah. Nempel itu satu. Yang kedua, al-jahiliyatu fil ahkam. Mereka nggak ngerti hukum, goblok bodoh dalam bidang hukum. Karena nggak ada ayat-ayat Allah, kitab suci Allah yang mengajarkan mereka. Tidak ada nabi yang mengajarkan mereka. Mereka nggak kenal hukum mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Makanya di zaman itu yang halal mereka sikat, yang haram mereka babat, yang remung-remung juga mereka membat. Nggak ngerti hukum. Tidak ada nabi mengajarkan mereka tentang ahkam syariah. Tidak ada Quran yang mengajarkan mereka tentang ahkam syariah. Sehingga mereka hidup ala-ala kegoblokan mereka tanpa landasan wahyu dari nabi. Itu jauh sebelum Al-Quran itu. Yang ketiga, al-jahiliyatu fil akhlaq. Kegoblokan mereka di bidang akhlak.
Akhlak mereka morat marit, gak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang patut, mana yang tidak patut, semua disikat. Makanya zaman dulu, di zaman jahiliyah, yang namanya mabok itu sudah dari tradisi. Jamu tamu, mabok kerja, nah, habis perang, yes menang, mabok kerja, nah, habis ngegar selapak, ngalahin suku lain menang, mabok kerja. Salah satu tanda-tanda jahiliyah itu yang tukang mabuk. Karena zaman dulu tukang mabuk, orang jahiliyah tukang mabuk. Makanya kalau zaman sekarang banyak yang mabuk, itu kelakuan orang jahil. Kebodohan merajalela di tiga aspek kehidupan mereka, al-jahiliyah fil aqidah wa fil ahkam wa fil akhlaq, disebabkan apa? La nabiyya mursal wa la kitaba munazzal. Tidak ada nabi yang diutus dan tidak ada kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Makanya itu. Apa maknanya? Bagi kita yang dilahirkan di era setelah kenabian Rasulullah, bahkan kita berintimat sebagai umat Rasulullah, kita berintimat sebagai umat Qur'ani, maka tidak pantas kalau ada orang muslim hari ini masih tetap merawat kegoblogannya, sementara Nabi sudah mengajarkan 3 hal. Akhlak sudah diajarkan, hukum sudah diajarkan, syariat sudah diajarkan, Quran sudah mengajarkan tauhid, Quran sudah mengajarkan ahkam syariah, Quran sudah mengajarkan akhlak. Kalau ada umat Islam kembali kepada jahiliyah, sungguh tak patut. Maka nuzulul Quran artinya apa? Mari kita hilangkan kegoblogan itu dari kehidupan kita. Itu makna nuzulul Quran. Yang kedua, dari makna nuzulul Quran ini kita sesungguhnya diingatkan betapa banyak umat Islam hari ini beragama lebih bersifat formalitas. Orang sholat ketimbang sholat ngaruh apa kagak, yang gak penting, yang penting sholat. Sholat itu hanya hukum syariat. Jangan yang pada tua gini, pada jenggotan, pada kumisan gitu, perubahan sholat apa? Bocah kecil juga bisa sholat, ya. Bocah baru bisa jalan juga bisa sholat. Nah, kita beragama seperti anak kecil, hanya syariat atau naik pada hakikat. Sudahkah kita sholat menggugurkan syariat, naik pada hakikat? Kenapa? Quran ngajarin bahwa beragama jangan cuma bersyariat tapi berhakikat. Apa buktinya? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang sejati bukan hanya salat tunggang-tungging, syariat tunggang-tungging takbiratul ihram sampai taslim, tapi bisa enggak salat menginspirasi pelakunya untuk tanha 'anil fahsya'i wal munkar, untuk tidak melakukan keji dan munkar. Banyak orang sholat, rajin ke masjid, pulang sholat, rajin ngomongin orang. Coba, sholat mana yang dia pelajari, dari Quran mana yang dia dapatkan? Sholat berjamaah. Kayak Hasan Basri, biarpun orang tertinggi di Kementerian Agama misalnya, masyarakat ukrit kalau jamaah bareng udah sebelah. Boleh nyombong? Kalau boleh, orang sholat. Tak kalau di kantor nyombong nggak boleh. Orang segitu akurnya kalau sholat barisan. Mau jenderal, mau kopral, mau camat, mau lurah, mau tukang tomat, mau tukang sayur, bisa duduk bareng, diri bareng. Lagi sholat bisa bareng. Coba di luar sholat. Yang anggota dewan mana mau dia mau pulang ke tukang ojek. Balik lagi ke tempat anggota dewan sono yang pakai dasi semuanya. Tadi dia tukang ojek bisa. Tapi kenapa kalau di luar sholat dia bisa? Karena dia sholat hanya sholat syariat. Banyak orang puasa syariat, makanya kelaparan dahaga doang. Banyak orang zakat syariat doang, biar gak dikata orang pelit. Tapi dasar pelit 17 setan mah pikir aja gitu. Kita sering beragama hanya mengandalkan formalitas. Plus
Banyak orang ngaku umat Quran, dia hanya bisa baca Quran, gak pernah ngamalkan isinya. Kalau membaca Quran, baca kecil TK juga sekarang hafal juz 30, bagus-bagus lagi suaranya daripada kita. Kita udah kaki, suaranya sember lagi dah. Bocah sekarang Masya Allah baca Quran rapi-rapi banget. Rubba khari'in bal yar'anuhumul Quran. Berapa banyak orang bisa baca Quran, tapi Quran justru melaknatnya. Kenapa? Karena dia hanya pandai menghafal, dia pandai membaca Quran, tapi tidak pernah mengamalkan isinya. 1000 kali khatam Quran kita, tapi tidak pernah mengamalkan Quran. Nanti ditanya, Quran mana yang kau pakai dalam hidupmu kalau cuma kau baca dan menghatamkan? Hafal Quran 30 juz. Siapa jamin akhlaknya seperti Quran? Abdurrahman bin Muljam, sang khawarij rokokan, hafal Quran dia. Abdurrahman bin Muljam hafal Quran, jidatnya begitu kepentok yang listrik. Segitu hafalnya Quran dia, apa yang dilakukan? Baginda Ali bin Abi Thalib dia bunuh pula oleh tangannya. Akal siapa yang bisa terima hafizul Quran? Dia hilangkan nyawa salah satu khulafaur rasyidin, sepupu Rasulullah, mantu Rasulullah, penerus Rasulullah. Dia bunuh, padahal Abdurrahman bin Muljam hafal Quran. Apakah itu Quran yang dia pakai? Hari ini banyak orang saya umat Quran ini ketimbang baca doang. Lah potongan kita baca Quran juga minimalis ya. Lah coba kalau di kampung kita, kalau sholat maghrib isya subuh bacaannya apa sih? Kuliah kulhu kan? Allahu Akbar, Alhamdulillah. Isya kuliah kulhu lagi baik. Subuh segitu-gitu yang dibaca. Rada naik kelas dikit apa ayat kursi. Kerenan dikit malam Jumat yasinan. Rada mending-mending kalau kepepet baca Waqiah tengah malam. Surat Yusuf kapan baca kalau banyak punya anak ganteng? Maryam kalau pengen punya anak perempuan cakep baru baca Maryam. Wadduha kapan? Belum sholat duha. Nah, kalau belas gak pernah sholat duha apa yang dia baca? Kita baca Quran juga segitu-gitu pilih-pilih. Kalau Baqarah kadang-kadang sampai waulaika hum muflihun. Ali Imran liwat. At-Dukhan boro-boro. Ghafir gak pernah kelihatan. Al-Hujurat apalagi? Kecuali Jiki ya, kalau Jiki percaya saya emang. Kita ini ngaku umat Quran ketimbang baca Quran. Apalagi sekarang fenomena betul kata Rasulullah akhir zaman nanti. Saat tanda-tanda kiamat begitu banyak bangunan masjid digedein isinya kosong, termasuk Quran cuma tinggal tulisan doang dibaca diamalkan kagak. Makanya orang sekarang berlomba-lomba memperbagus bacaan Quran. Coba lihat Ramadan sekarang dia. Masjid yang tuh yang lain lomba-lomba keren-kerenan baca imam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kontes bacaan Quran. Itukah yang dikehendaki Rasul? Makanya buktinya apa? Suatu ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh sahabat, Sayyidah Aisyah, Rasul itu luar biasa. Apa sih akhlaknya? Sayyidah Aisyah jawab dalam sederhana, kana akhlaquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Quran. Artinya seluruh kandungan isi Al-Quran melekat dalam diri Rasulullah. Ahkam syariat melekat, akhlakul karimah melekat, tauhid melekat, semua isi Quran melekat ke Rasul, menjelma menjadi akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya ala Quran, ngomongnya ala Quran, makannya ala Quran, tidurnya ala Quran. Rasulullah kalau ngomong yang penting-penting. Kenapa? Quran ngajarin kalau ngomong yang penting-penting aja. Coba kalau kita yang penting ngomong. Quran mana yang kita pelajari?
Rasulullah ngajarin ngomong yang penting-penting. Kata Quran, kita yang penting ngomong. Gak ada temen ngomong, cari yang penting ngomong. Bang, gua dirian bang apa ya? Ini dong ngomong gua. Yang penting ngomong. Tidurnya Rasulullah dikit-dikit, siapa yang ngajarin Quran? Makanya kalau malam Rasulullah pasti qiyamul. Lah kita Rasulullah tidurnya dikit-dikit, kita dikit-dikit. Quran mana yang kita pakai? Pantas kalau Rasulullah malam tuh pakai Qurannya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau malam bangun tahajud dilaksanakan sama Rasulullah. Kita tahajud nunggu kalau Ramadan datang itu kalau ingat. Kalau ingat, kalau kagak ya Ramadan kagak, di luar Ramadan juga kagak. Dan kerennya Rasulullah kalau tahajud ini rahasia. Ngomong tahajud sama Quran. Rasulullah kalau tahajud habis Fatihah rakaat pertama biasanya dibaca Ali Imran. Alim, kita dibaca apa nih? Kul lagi, kuliah lagi. Rakaat kedua setelah Fatihah Al-Maidah. Kita paling banter alam nasroh dari ngambil begini. Betapa Rasulullah di dalam seluruh aspek kehidupannya, hukum dipakai, Quran dibawa. Kita juga bawa begitu, kadang-kadang doang. Sekali lah nanti mau lagi Ramadan masih 13 hari lagi ya. Ada tahajud rame-rame pakai Ali Imran, kalau enggak temenin nama Jeki Hadah. Imran, Al-Maidah. Hatta yatawarrama qadamah. Sampai kakinya bengkak tuh Rasulullah kalau bangun malam lama banget. Kita kan yang lama mundur ya kan. Pantesan nggak bengkak kakinya, yang bengkak perutnya. Habis madang mundur lagi kan. Quran bukan dibaca, bukan dihafal. Kalau ketimbang baca Quran bagus, masa juga rada-rada mendingan suara ini walaupun kalau pagi hari. Jadi inilah yang dimaksud dengan nuzulul Quran, bukan cuman kita dengarkan riwayat turunnya, apalagi kita anzalallahu al-Qur'ana minal lauhil mahfuz ila samai dunya duf'atan wahidatan. Begitu bunyinya kalau dalam surah, dalam tarikh. Quran itu pertama kali diturunkan bulan Ramadan dari lauhil mahfuz ke langit dunia duf'atan wahidatan, sekaligus. Saya dengar, saya dengar. Yang penting tiap kali nuzulul Quran kita diingatkan seberapa besar sudah kita ngamalin Quran. Kalau ngatamin Quran kita sebulan Ramadan ini, kalau ketimbang ngatamin 2 kali 3 kali jangan kepedean. Saya mau kasih tahu nggak? Ramadan 4 kali saya khatam. Sombong banget. Al-Imam Muhammad bin Idris bin Nafi Asy-Syafi'i khatama al-Quran kulla yawmin marratain. Kata nyombong. Imam Syafi'i kalau Ramadan sehari khatam 2 balikan, sehari 2 balikan. Kita 2 balikan sebulan penuh, royokan pulang di masjid. Pede banget, masjid saya udah khatam 3 kali, berapa orang? 12 orang. Segitu pedenya ngomong umat Quran yang mana Bang Bro? Imam Syafi'i itu ngajarin sehari 2 kali loh. Kita 2 kali loh. Tapi masih enak umat Quran kan? Alhamdulillah. Yang penting nggak disebut zaman goblok begitu kira-kira. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah sekelumit tentang betapa hikmah diturunkan Al-Quran. Maknanya apa? Jangan pernah kembali kepada era kegoblokan sebagaimana sebelum turunnya Al-Quranul Karim. Karena di hari ini jahiliyah modern sudah mulai berbicara. Ngomong akunya Islam, sholat kagak. Ngomong akunya Islam, puasa enggak. Ngomong akunya Islam, zakat korek. Ngomong akunya Islam, ini enggak, itu enggak. Lalu Islamnya enggak itu berarti. Padahal semua jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Quran jelas.
Akhlak jelas, Quran sudah jelas. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan di malam hari ini dari ditakdirkan oleh Allah sebagai umat Qurani yang bukan hanya pintar membaca, pintar melakukan Quran, tapi juga pandai menyerap isi dan mengamalkannya dalam kehidupan. Itulah yang dikatakan para ulama, Qur'anuna nurun wa dusturun lana wa bihi hayatur ruh wal abdani wa idza taba'na hadiyahu wa ulumahu ishna fi hibbatin wa amanin. Kata ulama, Qur'anuna, Quran kita ini dusturun, nurun, cahaya pelita buat kehidupan kita, wa dusturun, dan landasan gairah kehidupan kita, wa bi hayatur ruh, dengan Quran ruh kita menjadi hidup, dengan Quran wal abdan, badan kita menjadi hidup. Wa idza taba'na, kalau kita ikutin Al-Qur'anul Karim, ishna, niscaya kita akan hidup fihi bokotin, dalam kebahagiaan dunia dan akhirat, wa amanin, selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita tutup kesehubungan dengan kehadiran Ketua PJPO Kota Bekasi. Dimohon berdoa untuk menutup acara ini. Mohon maaf, ya Herudin, mohon doanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ya karim, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Sayyidina awalina wal akhirina wa sallim wa tabaraka wa ta'ala sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha fa'alaka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa'idha farauta fa'ansoba wa ila rabbika farghab. Yassir lana ma ta'assara 'alaina ya Allah. Yassir lana ma ta'assara 'alaina ya Allah. Yassir lana ma ta'assara 'alaina ya Allah. Min umuri dunya wa umuril akhirah ma'a rahati wa tuma'ninatil qulubi wal abdan bisalamah wal afiyati fid dunya wal akhirah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bitasyiril wafadli minka ya Allah. Bitasyiril wafadli minka ya Allah. Bijahil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bikaramati sa'amdi qadri jilani sultan awliya wa wa'alima. Antawassalu ila sa'amdi qadri jilani ila rabbina biqodoi hajatina wa hajatikum bihawaijid dunya wal akhirah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, mohon tinggal sejenak karena ada sesuatu yang akan disampaikan oleh
sesi taraweh dengan pakai metode 1 juz 1 malam untuk para jemaah, para hadirin yang ingin sesuai dengan apa yang didahului Evan, yaitu untuk senantiasa membacakan Quran, untuk nanti bisa bersama-sama tarawih di sini 1 malam 1 juz sampai dengan akhir, insyaallah. Tapi masih kurang lebih 13 juz lagi ya.